Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk pagi ini, Selasa tanggal 8 April 2025 bersama saya Yulis Hamzah. Puncak arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu kemarin terpantau berlangsung ramai namun tetap lancar. Puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi terjadi pada pekan ini. Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama pagi ini terkait dengan puncak arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Ranai, Kabupaten Natuna pada Sabtu tanggal 5 April 2025 kemarin terpantau berlangsung ramai namun tetap lancar. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 3 Ranai, Ade Yuliani, kepada RRI mengatakan bahwa pelayanan arus balik masih dilayani oleh dua maskapai penerbangan yaitu Nem Air dan Wings Air. Meski hanya dilayani oleh dua maskapai, arus balik berjalan tetap tertib dan tidak ada kendala yang berarti. Ia juga menyampaikan tingkat okupansi penumpang pada maskapai Nem Air terlihat selalu penuh selama masa arus balik, berbeda dengan Wings Air yang hanya terisi sekitar 50%. Dan kondisi ini disebabkan oleh perbedaan harga tiket, di mana harga tiket Nem Air relatif lebih murah dibandingkan Wings Air. Ade juga menghimbau kepada para penumpang untuk datang lebih awal ke bandara agar proses keberangkatan dapat berjalan lancar dan tertib. Kepala UPT Penyelenggara Pelabuhan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Fadal, menginformasikan adanya layanan dan fasilitas khusus bagi penumpang di pelabuhan. Layanan prioritas bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penumpang sakit dikatakan oleh Fadal dapat melapor kepada petugas agar dapat dibantu. Penumpang dengan, kalau biasanya kan tujuan mata, Midai dan Mata serta Tanjung Umpan itu kapal di Pelabuhan Ranai ini kan nginap dia kan. Jadi kami persilakan saja penumpang yang banyak membawa barang, silakan saja mengantar dulu sorenya atau malamnya, mengantarkan barangnya ke kapal silakan, tetapi tetap pada pagi harinya loket tiket baru dibuka. Jadi kita biasanya buka loket itu jam 6 pagi. Jadi jam 6 kurang sudah bisa lah hadir di pelabuhan. Bagi jika orang tua atau orang hamil tidak memiliki saudara atau teman dalam keberangkatan, sampaikan saja kepada petugas biar petugas yang membantu antriannya. Tidak perlu orang yang terlalu tua atau orang yang sedang sakit atau ibu-ibu hamil. Itu kita prioritaskan. Ini ada layanan prioritas disabilitas dan orang tua ada, hamil ya, kita Pak? sudah ada, alhamdulillah sudah ada. Mereka tinggal melapor saja, kita siapkan kursi roda, tandu juga ada, tongkat berjalan itu juga kita punya, sudah kita siapkan, selalu kita standby kan kalau ada giat roro. Fasilitas pendukung seperti kursi roda, tandu, dan tongkat bantu jalan sudah disiapkan dan siaga saat kapal roro masuk di Pelabuhan Penagi
Dan selain itu, Fadal juga menghimbau kepada keluarga yang akan menjemput ataupun mengantar agar dapat membawa payung atau jas hujan mengingat tingginya intensitas hujan di Ranai Natuna saat ini. Dan pendengar, puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi terjadi pada pekan ini. Laporan Yusfianti. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi memprediksi puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah akan terjadi pada tanggal 8 dan 10 April 2025. Kadishub Natuna menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan arus mudik dan balik, jadwal kapal serta pesawat dua tanggal tersebut diperkirakan menjadi puncak kepadatan penumpang yang kembali dari kampung halaman ke tempat kerja atau aktivitas masing-masing. Pak, diperkirakan arus balik ini puncaknya kapan? Perkiraan kita tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 8 nanti Roro kembali lagi. Kemudian tanggal 10 nanti Bukit Raya. Ia juga menambahkan bahwa Dishub Natuna telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, serta Pelabuhan Provinsi Kepri untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama arus balik berlangsung. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan atau bandara guna menghindari antrian panjang dan keterlambatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna juga menyiapkan posko terpadu di beberapa titik strategis untuk membantu kelancaran arus balik Lebaran tahun ini. Demikian Yusfianti melaporkan. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pendengar, kami sampaikan berita daerah pagi ini yang selanjutnya. Bobot sapi Natuna yang dikirim ke luar daerah mencapai 100 kg per ekornya. Hal ini dikatakan oleh pemilik ternak Riki Daryansah, warga Padang Kura, Kelurahan Bandarsah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Dan saat dikonfirmasi RRI, waktu proses pengiriman sapi menggunakan KM Kawarane 2 di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi, Kabupaten Natuna pada Kamis belum lama ini. Dan Riki Daryansah juga menerangkan adapun jenis sapi yang diternak merupakan jenis sapi Bali. Dan untuk tahun ini pengiriman hasil ternak baru sekitar 25 ekor yang sudah memenuhi syarat untuk pengiriman ke luar daerah. Rata-rata bobot sapi yang dikirim berkisar 70 kg per ekornya dan ada beberapa ekor yang mencapai berat 90 hingga 100 kg per ekornya. Sementara itu untuk harga jual sapi yang dikirim berkisaran seharga Rp18.500.000 per ekor. Pengiriman 25 ekor sapi Natuna ini ke Tanjung Pinang menggunakan kapal laut KM Kawarane 2 di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi, Kabupaten Natuna. Dan proses pengiriman dipantau langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Satuan Pelayanan Natuna. Dan pendengar, sehubungan dengan terjadinya longsor di kawasan Desa Sepempang, jalan menuju Gunung Ranai, Sabtu pagi, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada saat melintasi kawasan tersebut, terutama di tengah cuaca musim penghujan seperti saat ini. Himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika, dalam menyikapi peristiwa longsor di kawasan Jalan Gunung Air Makan, Desa Sepempang. Dan menurutnya, kawasan tersebut termasuk kawasan rawan longsor saat musim penghujan. Dan kawasan jalan yang berdampak longsor pada Sabtu kemarin juga sudah ditangani oleh tim BPBD dengan membersihkan material longsor yang sempat menutup badan jalan. Sementara itu, peristiwa longsor di kawasan tersebut juga ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin, pada Minggu siang. Dan pendengar, tikar pandan dari Natuna tidak hanya digunakan oleh masyarakat Natuna saja, tetapi menarik minat dari pembeli luar daerah yang tiap bulannya selalu ada yang membeli dan dikirim ke luar Natuna.
Untuk selengkapnya akan kita simak dalam wawancara rekan kami Analia Widi dengan pengurus Dekranasda Natuna Roni Mayangsari. Untuk produk dari tikar pandan khas Natuna ini motif-motifnya yang diketahui apa saja sih? Banyak sebenarnya motifnya, dari ada sekitaran yang sudah kami catat itu, sudah tercatat itu ada 50 motif. Ada namanya motif palak paku, ada namanya motif bunga cengkeh, macam-macam lagi, banyak nama motif-motifnya. Untuk saat ini pengembangannya dari Dekranasda bagaimana? Karena mengingat ini kan dari produk unggulan dari Kecamatan Serasan begitu, Serasan khususnya. Jadi kalau untuk pengembangannya kami sudah mulai tidak hanya fokus ke tikar aja. Jadi dari hasil anyaman pandan ini kita diversifikasi lagi menjadi produk-produk lain seperti pembuatan tas yang dikombinasikan dengan kulit, kemudian ada pembuatan kotak tisu, ini salah satunya ada manggar, bunga manggar, kemudian juga ada gantungan kunci, masih banyak lagi produk-produk lainnya. Kalau untuk harganya sendiri ini berapa dari tikar pandan ini dengan ukuran berapa? Sebenarnya kalau untuk harga ini tergantung dari motif dan juga ukuran. Jadi kalau untuk ukuran standar itu biasanya ukuran 1 meter dikalikan 2 meter itu berkisar dari harga 200.000 sampai 300.000. Nah, sementara itu sendiri apakah ini udah sampai dibawa-bawa ke luar daerah atau seperti apa dalam pemasarannya begitu, minat dari produk ini sendiri? Ya, kalau untuk pemasarannya kita memang sudah sampai keluar daerah ya. Jadi setiap ada ajang pameran kita selalu membawa produk-produk unggulan kita. Bukan hanya tikar aja, tetapi produk unggulan lainnya juga kita bawa. Yaitu ada pameran di luar, misalkan ada ajang pameran MTQ, ada ajang pameran lain-lainnya yang ada di luar Kabupaten Natuna. Kita selalu ikut serta, dibarengi bekerja sama dengan Disperindak dan Dekranasda. Nah, ini didatangkan memang dari Serasan begitu dan dijual oleh Dekranasda. Bagaimana sistemnya? Apakah dijual sesuai dengan harga dari para perajin atau seperti apa? Ya, jadi ini memang produk tikar ini memang adanya di Serasan dan Serasan Timur. Jadi Dekranasda kami punya beberapa binaan di sana, perajin itu sudah kita bina. Kemudian dari produk-produk itu nanti kita beli, kemudian kita jual sesuai harga yang kita beli dari perajinnya. Jadi kita hanya membantu untuk menjualkan dan mempromosikan saja. Oke, kedepannya sendiri, apakah motif-motif ini selalu berubah begitu atau seperti apa? Jadi kalau untuk motif ini tergantung ya, tergantung pesanan, tergantung pesanan dari pembelinya ataupun pesanan dari kami. Jadi motif ini biasanya tidak monoton hanya motif ini aja, jadi selalu berganti-ganti. Dari 50 motif itu sekarang saya rasa sudah banyak lagi motif-motif lainnya. Kalau dalam 1 bulan Dekranasda ini dikirim dari Serasan berapa jumlahnya? Dalam 1 bulan tidak tentu ya, biasanya berkisar dari 20 sampai 30 lembar ataupun helai dari tikar ini. Dan selalu habis? Tergantung juga sih. Biasanya kita, karena di Dekranasda ini selain kita punya outletnya yang memang di dekat Pantai Piwang, kemudian kita juga punya outlet di bandara, kemudian juga di luar, di provinsi kita juga punya outlet Dekranasda. Jadi untuk produk kerajinan tikar terutama ya, jadi memang kita selalu mengopernya ke luar daerah, karena kalau untuk di Tanjung Pinang, di provinsi itu memang banyak dicari. Jadi hampir sebulan itu 20 lembar tikar ini memang habis terjual. Dan pendengar, dengan berakhirnya wawancara tadi, maka usai pula seluruh rangkaian berita daerah pagi ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama.
Puncak arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu kemarin terpantau berlangsung ramai namun tetap lancar. Puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi terjadi pada pekan ini. Tim redaksi yang bertugas pada pagi ini mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.